Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Fitrul Madani dari kelas E akan menjelaskan apa itu troubleshooting proses. Troubleshooting adalah pendekatan logis dan struktur untuk memecahkan masalah komputer. Keterampilan ini berkembang seiring dengan pengalaman. Poin-poin pentingnya adalah pendekatan yaitu lakukan secara sistematis untuk mengeliminasi variabel dan menemukan akar masalah. Yang kedua adalah peningkatan skill. Pengalaman akan mengajarkan kapan harus menggabungkannya atau melewatkan langkah untuk solusi yang lebih cepat. Yang ketiga adalah prioritas utamanya yaitu adalah melindungi data. Dengan catatan penting yaitu sebelum memulai pastikan data pelanggan telah di backup. Yang kedua adalah verifikasi, tanggal, isi, integritas, dan ketersediaan backup. Yang ketiga adalah jika tidak ada backup dan Anda tidak bisa membuatnya, mintakan formulir pelepasan tanggung jawab yang berisi izin kerja dan pelepasan liabilitas jika data hilang. Yang keempat adalah definisi pelanggan. Siapapun yang membutuhkan bantuan teknisi komputer adalah berikutnya adalah step-step troubleshooting proses, yaitu yang pertama adalah identifikasi problemnya atau masalahnya, yang kedua adalah tetapkan teori penyebabnya yang mungkin, yang ketiga adalah uji teori tersebut untuk menentukan penyebabnya, yang keempat adalah susun rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan implementasikan solusinya, yang kelima adalah verifikasi fungsionalitas sistem secara menyeluruh dan jika perlu diterapkan langkah-langkah pencegahan. Yang keenam atau yang terakhir adalah dokumentasikan temuan, tindakan, dan hasilnya. Mengidentifikasi masalahnya. Langkah pertama proses pemecahan masalah adalah mengidentifikasi masalahnya. Selama langkah ini kumpulkan sebanyak mungkin informasi dari pelanggan dan dari komputer, percakapan dan etiket. Saat Anda berbicara dengan pelanggan, ikuti panduan berikut, yaitu yang pertama adalah ajukan pertanyaan langsung untuk mengumpulkan informasi. Jangan gunakan istilah-istilah teknis industri. Jangan merendahkan pelanggan, jangan menghina pelanggan, jangan menuduh pelanggan telah menyebabkan masalah. Berikutnya adalah kesimpulan mengidentifikasi masalah adalah fondasi troubleshooting dengan mengumpulkan informasi lengkap, menganalisis gejala, mencatat detail, dan menggunakan tools diagnostik. Teknisi dapat memahami akar masalah sebelum masuk ke langkah berikutnya. Mengidentifikasi masalah tahap awal yaitu troubleshooting bagian check your understanding, identify the problem. Ini adalah latihan penting yang menegaskan bahwa langkah pertama dalam troubleshooting adalah komunikasi yang efektif dengan pengguna pelanggan. Tujuannya adalah mengumpulkan data awal yang akurat dan komprehensif. Penjelasan detail proses identifikasi masalah dibagi berdasarkan jenis pertanyaan yang diajukan oleh teknisi pertanyaan open-ended dan mengidentifikasi masalah tahap awal troubleshooting yaitu yang pertama adalah pertanyaan terbuka atau open-ended question. Contohnya adalah apa masalah yang Anda alami, apa yang Anda lakukan saat masalah teridentifikasi. Tujuannya adalah mendorong pelanggan untuk memberikan narasi langkah dan detail yang mungkin tidak terpikirkan oleh teknisi. Pertanyaan ini bersifat eksploratif dan membantu menggali konteks masalah, terutama mengenai perubahan, pemanasan software atau hardware baru yang sering terjadi pemicu masalah. Yang kedua adalah pertanyaan tertutup atau closed-ended question. Contohnya, bisakah Anda memproduksi masalahnya? Apa Anda sudah mengubah password baru-baru ini? Tujuannya adalah untuk memverifikasi fakta spesifik dan mengisolasi variabel pertanyaan membatasi jawaban hanya pada ya atau tidak atau jawaban singkat lainnya, membantu teknisi dengan cepat mengonfirmasi atau menyingkirkan kemungkinan penyebab pertanyaan tentang memproduksi masalah yang sangat penting. Berikutnya adalah open method, yaitu yang pertama adalah open, apa masalah yang Anda alami. Yang kedua adalah apa yang Anda lakukan saat masa teridentifikasi. Yang ketiga, perangkat lunak apa baru saja kamu install. Yang ketiga, perangkat lunak apa yang baru saja Anda install. Yang keempat adalah penrundungan perangkat harus apa baru jasa dudukan hardware. Yang ketiga, ended. Bisakah masalahnya diulang? Aduh, Anda sedang login ke Tahap mengidentifikasi masalah adalah proses dialog yang logis dengan menggabungkan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan cerita dan konteks, dan pertanyaan tertutup untuk mengonfirmasi fakta dan mengeliminasi variabel. Seorang teknisi dapat mengumpulkan data yang cukup untuk
Transisi ke langkah berikutnya, merumuskan hipotesis penyebab masalah, kunci keberhasilan ada pada fokus yang mengidentifikasi perubahan terbaru yang terjadi pada sistem. Menguji teori untuk menentukan penyebab. Bagian ini menjelaskan bahwa troubleshooting komputer teori tentang penyebab masalah harus diuji secara sistematis. Anda tidak boleh langsung menebak atau mengganti komponen secara acak. Proses tes the theory adalah langkah penting dalam troubleshooting untuk menemukan penyebab masalah secara tepat. Caranya adalah dengan menguji setiap teori secara beruntun. Dimulai dari yang paling sederhana. Jika satu teori terbuka benar, masalah dapat segera diperbaiki. Jika tidak, buat teori baru dan ulangi prosesnya. Bila semua langkah gagal, dokumentasikan hasilnya dan eskalasi kepada teknisi yang lebih ahli. Berikut adalah contoh contoh step-stepnya yaitu uji teori satu persatu. Contoh pengecekan dasarnya cek kabel dan daya, cek kondisi PSU, cek boot order di BIOS, jelaskan diagnostik hardware. Jika teori tidak terbukti, buat teori baru. Jika tetap gagal, eskalasi ke teknisi yang lebih senior atau yang lebih tahu. Masalah umum PC dan solusinya masalah komputer dapat dikaitkan dengan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, jaringan networks, atau kombinasi dari ketiganya. Anda akan menyelesaikan kombinasi dari ketiganya. Anda akan menyelesaikan beberapa jenis masalah lebih sering daripada yang lain. Berikut adalah beberapa masalah umum yang pada perangkat keras hardware atau hardware. Perangkat penyimpanan. Masalah perangkat penyimpanan seringkali berkaitan dengan koneksi kabel yang longgar atau salah, format drive dan media salah, serta pengaturan jumper dan BIOS yang tidak tepat. Papan utama dan komponen internal masalah-masalah ini sering disebabkan oleh kabel yang salah atau longgar, komponen yang gagal atau rusak, driver yang salah, dan pembaruan yang rusak. Unit itu atau power supply masalah daya sering disebabkan oleh unit power supply daya yang rusak, koneksi yang longgar, dan baterai yang tidak memadai. CPU dan memori. Masalah prosesor, CPU, dan memori sering disebabkan oleh instalasi yang salah, pengaturan BIOS yang tidak tepat, pendingin dan ventilasi yang tidak memadai, dan masalah kompatibilitas. Yang terakhir yaitu laser display. Masalah layar sering disebabkan oleh pengaturan yang salah, koneksi yang longgar, dan driver yang salah atau rusak. Masalah komputer hampir selalu berakar pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, atau kombinasi ketiganya. Namun banyak masalah umum yang hardware dapat ditelusuri kembali ke penyebab dasar yang sederhana, koneksi yang longgar atau salah, pengaturan yang tidak tepat, BIOS atau jumper, dan komponen atau driver yang rusak atau usang. Layanan pelanggan yang baik mencakup penyediaan deskripsi rinci tentang masalah dan solusinya kepada pelanggan. Penting bagi seorang teknisi untuk mendokumentasi semua layanan dan perbaikan, dan bahwa dokumentasi ini tersedia untuk semua teknisi lainnya. Dokumentasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai materi referensi untuk masalah serupa. Alat referensi pribadi mencakup panduan pemecahan masalah, manual pabrikan, panduan referensi cepat, dan jurnal perbaikan. Selain faktor, seseorang teknis menyimpan jurnal peningkatan dan perbaikan. Buat catatan Anda saat Anda melalui pemecahan masalah dan perbaikan. Rujuk catatan ini untuk menghindari pengulangan langkah-langkah dan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Jurnal, sertakan deskripsi masalah, kemudian kemungkinan solusi yang tepat telah dicoba untuk memperbaiki masalah dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah. Catat setiap perubahan konfigurasi yang dilakukan pada peralatan dan suku cadang pengganti apapun yang digunakan dalam perbaikan. Jurnal Anda bersama dengan catatan Anda dapat menjadi sangat berharga ketika Anda menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Riwayat perbaikan. Buat daftar rinci masalah dan perbaikan termasuk tanggal, suku cadang pengganti, dan informasi pelanggan. Riwayat ini memungkinkan teknisi untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dilakukan pada komputer tertentu di masa lalu. Alat referensi internet. Internet adalah sumber informasi yang sangat baik tentang masalah perangkat keras tertentu dan kemungkinan solusinya. Mesin pencari internet, grup berita VAG pabrikan manufaktur VAG, manual komputer daring, forum dan obrolan daring, situs web teknis. Masalah dan solusi lanjutan untuk perangkat kelas. Daftar masalah ini mewakili tentang hardware yang lebih kompleks daripada sekadar kabel longgar atau peraturan BIOS yang sederhana. Masalah-masalah ini sering melibatkan kegagalan sistem penyimpanan yang kompleks seperti RAID, masalah
firmware mendasar atau konflik driver yang parah mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Yang pertama adalah masalah stabilitas. Yang kedua adalah masalah penyimpanan. Yang ketiga adalah masalah upgrade dan firmware. Yang keempat adalah masalah I/O dan masalah dan akses data komputer tidak mengenali removable external drive. Masalah perangkat keras lanjutan ini memerlukan pendekatan troubleshooting yang telah mendalam, seringkali melibatkan pemeriksaan firmware, BIOS, validasi integritas hardware, RAM, CPU, overheating, dan diagnosa software sistem khususnya driver dan konfigurasi disk. Konklusi umum atau kesimpulan besarnya adalah troubleshooting adalah proses seperti memecahkan teka-teki, menantang, seru, dan memuaskan ketika solusi telah ditemukan. Proses troubleshooting komputer terdiri dari langkah-langkah struktur yang membantu teknisi menemukan penyebab penyebab masalah secara cepat dan tepat dengan melakukan identifikasi, membuat teori, menguji identifikasi, membuat teori, menguji, memperbaiki, memverifikasi, hingga mendokumentasikan. Teknisi dapat mengatasi berbagai masalah hardware maupun software secara profesional. Yaitu ya, berikutnya adalah yang terakhir adalah manfaat dari keseluruhannya adalah mempercepat perbaikan, mengurangi risiko kerusakan, menjaga data tetap aman, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan teknis. Ya, sekian dari saya Fauzan Fitri Materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.